Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen, Ibu Tesatri Astuti, SEMM, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai karya tulis ilmiah dan artikel. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andika Yanuari selaku moderator yang akan menuntun pelaksanaan presentasi ini dengan baik. Tak lupa juga teman-teman saya Abim Ilham Marisman, Hendrik Ramdhani, Muhammad Ridi Ramadan, Wisnu Juhana, dan Yayang Wiguna. Untuk pemaparan materi pertama mengenai definisi karya tulis ilmiah dan artikel yang akan dipaparkan oleh Wisnu Juhana. Baik, di sini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah dan artikel. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Yang ketiga adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bersifat ilmu secara ilmu, pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, menyungsung permasalahan yang bersifat objektif secara intelektual. Secara memartikal adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Biasanya artikel dibuat untuk keperluan publikasi di buletin, surat kabar, media sosial, kanal digital, dan lain sebagainya. Fungsi karya tulis ilmiah. Fungsi untuk pendidikan. Pada saat penulis berada di bangku sekolah menengah atas, penulis pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Dari sini penulis belajar banyak tentang dasar penulisan, mengajak penulisnya untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya agar lebih lengkap lagi ketika berada di bangku perguruan tinggi, menulis laporan praktikum, dan membuat makalah. Merupakan kegiatan rutin yang berujung pada penulisan skripsi atau tugas akhir. Tesis bagi mahasiswa yang mengambil program master atau magister, disertai bagi mahasiswa yang mengambil program doktoral. Sebagai fungsi pendidikan, karya tulis ilmiah menghadirkan pengalaman menulis tersendiri bagi siswa maupun mahasiswa. Fungsi untuk penelitian. Pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Dari sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis dan berbagai disiplin ilmu penjelasan arti fungsi fungsional, berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Di sini saya akan membacakan tentang manfaat dari karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif.
Yang kedua yaitu sebagai pengenalan terhadap aktivitas perpustakaan. Yang ketiga yaitu mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat yaitu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya. Yang keenam yaitu sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Yang ketujuh yaitu dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel. Secara umum, artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya, makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya, diperlukan data pendukung dari hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Data yang terkumpul diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah dalam penelitian. Biasanya, makalah ini disampaikan dalam seminar, simposium, atau uji materi. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Penekanan isi dari skripsi terletak pada orisinalitasnya. 4. Kertas kerja. Jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam, biasanya work paper berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan auditnya. Yang kelima ada tesis. Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi pada mahasiswa strata 1, tetapi tesis menganalisis topik dengan lebih kompleks, sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan skripsi. Tesis dibuat sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana S2. Yang keenam ada disertasi. Digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi strata 3. Isi dari disertasi merupakan hasil penelitian orsinil yang nantinya dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata. Biasanya, disertasi diuji oleh seorang profesor atau doktor senior dan profesional. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu. Misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan cara demikian, pembaca akan mengikutinya dengan mudah alur uraiannya. Logis. Tidak mengada-ngada sesuai dengan kenyataan. Kelima, menyajikan fakta bukan emosi ataupun perasaan. Dan tidak pleonastis, tidak berlebihan. Maksudnya, kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat kata-katanya atau tidak berbelit-belit, langsung tepat menuju sasaran. Ketujuh, bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Pemilihan tema. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari sekaligus menentukan tema paling tepat sebuah karya ilmiah. Yang kedua, menyusun rumusan masalah atau judul. Langkah kedua ini menjadi pilihan yang bisa dilakukan oleh semua orang sesuai dengan tema dan bidang studi masing-masing. Yang ketiga,
menulis struktur karya ilmiah secara berurutan. Selanjutnya, kamu dapat memulai penulisan karya ilmiah sesuai struktur secara berurutan dari awal hingga akhir. Namun, praktikkanlah cara menulis yang baik dan benar sesuai dengan EYD karena hal tersebut juga menjadi unsur penting dalam penilaian karya ilmiah yang telah dibuat oleh seseorang atau kelompok. Yang keempat, mencari sumber referensi sesuai topik. Saat menulis, kamu bisa menyatakan pendapat sesuai fakta yang ada di lapangan atau berdasarkan data temuan. Namun, kamu tidak bisa menyatakan pendapat secara bebas tanpa pemungut yang berasal dari sumber referensi terpercaya. Yang kelima, identifikasi pembaca. Selama menulis karya ilmiah, kalian bisa menggunakan bahasa ilmiah tertentu sesuai dengan bidang studi. Materi selanjutnya, teknik penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Ada 2, yaitu pilihan kata diksi dan kalimat efektif. Pilihan kata diksi yaitu mempengaruhi makna dan kesan dari tulisan. Diksi akan berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian pemilihan kata. Ketepatan pemilihan kata berdampak pada makna yang ingin dicapai dari tulisan, sedangkan kesesuaian pemilihan kata berkaitan dengan suasana dan lingkungan berbahasa. Dalam hal ini adalah formal menggunakan bahasa baku. Ketepatan dan kesesuaian pemilihan kata terkait dengan sinonim atau persamaan kata, kata umum dan kata khusus, kata indria, yaitu kata yang menyatakan pengalaman manusia yang diterima atau diserap oleh panca indera. Kemudian kelangsungan pilihan kata, kata-kata yang dipilih untuk menyampaikan gagasan secara tepat dan efektif. Kemudian ada istilah, kata populer, dan ilmiah. Yang kedua, kalimat efektif. Kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai kaidah, ringkas, dapat mengungkapkan gagasan penulis dengan baik, sehingga pembaca dapat menangkap gagasan dengan tepat. Adapun syarat kalimat efektif adalah, yang pertama ada kesatuan gagasan atau struktur kalimat pada gagasan harus baik. Kemudian koherensi atau kesejajaran bentuk, contohnya imbuhan sama. Kemudian penekanan, posisi pertama, urutan logis, pengulangan kata. Variasi lebih ke arah sinonim agar pembaca tidak bosan. Kemudian paralelisme, menggunakan pola dan jenis yang sama sehingga penggunaan kalimat yang panjang perlu dilakukan pembagian yang jelas. Selanjutnya, sistematika penyusunan laporan karya tulis ilmiah yang baik. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kerangka teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan penelitian, yang kelima penutup. Pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian atau tujuan penyusunan laporan karya tulis ilmiah, manfaat penelitian, kemudian uraian tentang karya ilmiah. Yang kedua adalah landasan teori dan hipotesis penelitian. Hipotesis adalah dugaan sementara. Kemudian bab 3 yang pertama jenis penelitian, definisi konsep dan operasional variabel. Yang ketiga populasi dan sampel penelitian. Yang keempat jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Yang kelima teknik analisis atau pengujian data. Yang keempat ada gambaran umum objek penelitian. Kesimpulannya, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan bahasa ilmiah dan ragam bahasa ilmiah. Tentunya berdasarkan fakta atau referensi yang jelas. Macam-macam karya tulis ilmiah diantaranya ada makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian artikel adalah sebuah karya tulis yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan di masyarakat menggunakan bahasa yang populer. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman dalam pengucapan kata. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.